didukung oleh Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Yudi, Kapolri kan sudah meminta agar jajarannya benar-benar melakukan penanganan secara cermat dan hati-hati, dan tentunya ada desakan untuk kasus ini dituntaskan. Nah, jika ini tidak dituntaskan, bagaimana ini akan berdampak pada kepercayaan publik dan reputasi KPK? Ya, tentu kalau sekarang kita bisa melihat bagaimana kepercayaan publik kepada KPK kan juga sudah turun gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita harus berterima kasih lah kepada teman-teman kepolisian. Kita apresiasi ya bahwa punya komitmen ya dalam upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Karena kita tahu bahwa KPK adalah lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Dan ketika memberantas korupsi, ya kalau kita analogikan bahwa itu adalah ini ya apa namanya sapu gitu ya, maka sapu itu tidak boleh kotor gitu kan. Dan celakanya adalah ini dugaannya adalah ketuanya gitu. Kalau dulu misalnya ada misalnya penyidik gitu kan langsung ditangani. Ya artinya itu adalah bagian kecil gitu kan, anasir-anasir kecil. Tapi kalau misalnya sudah ketuanya langsung titik epicentrumnya, ini kan sangat berbahaya bagi semangat kita dalam memberantas korupsi. Dan ini kan terkait dengan tupoksinya KPK itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, ini kasus yang diduga peras adalah kasus yang sangat sensitif ya di tahun politik gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan partai politik juga, terkait dengan pemerintahan ya, pembantu dari Bapak Presiden gitu. Berani-beraninya dia melakukan hal seperti itu. Ini kan menurut saya hal-hal yang di luar logika lah. Artinya keberaniannya luar biasa gitu kan. Saya tidak melihat mungkin ada yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kita fokus di sini bahwa pemerasan ini terhadap seorang menteri misalnya, ya itu sangat-sangat artinya butuh keberanian yang luar biasa. Kalau tidak berani, tidak akan berani untuk melakukan pemerasan. Apalagi ini terkait dengan uang, ya. Bayangkan kurang apa pimpinan KPK, gaji udah 100 jutaan gitu kan, sudah dipenuhi, dan dia menjadi orang yang disegani oleh masyarakat kita karena berantas korupsi, kok malah melakukan hal seperti ini. Dan ini juga bukan yang pertama ya, terkait dengan etik misalnya. Dia pernah juga bersalah waktu helikopter. Jadi istilahnya ya kita harus berharap ini dituntaskan. Oke, Mbak. Oke, nah ini mungkin yang muncul di benak publik. Bagaimana mau membersihkan korupsi kalau sapunya sudah kotor, Pak Yudi? Iya, itulah makanya sapunya harus diganti. Gitu. Kenapa kalau diganti, Mbak? Bukan hanya kepercayaan publik, moral pegawai KPK pun akan bangkit juga. Gitu ya. Seperti yang saya katakan gitu, ketika ketua KPK bermasalah, tentu ini akan membuat semangat juang gitu kan, semangat untuk bekerja dan pegawai KPK pasti akan runtuh gitu loh. Kalau ketuanya seperti itu, kalau hanya dia kehilangan semangat mungkin nggak masalah. Kalau ikut-ikutan, ya kan? Ini tuh kayak misalnya Pungli yang KPK itu melibatkan puluhan orang loh, Mbak. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas kemana gitu ya, belum ada update lagi. Kemudian pegawai KPK yang melakukan apa namanya PPD fiktif ya kan, korupsi uang perjalanan dinas gitu. Ini kacau betul dari atas sampai bawah terjadi permasalahan. Belum lagi di masalahnya pimpinan KPK juga di etik ada berapa kali dilaporkan gitu kan. Ada dihentikan laporannya, ada yang divonis bebas seperti tadi saya sampaikan gitu. Artinya bahwa kok KPK jadi seperti ini padahal sebenarnya orang-orang kan mereka menjadi role model loh. Nah, bagaimana menjadi role model ketika mereka sendiri belum selesai dengan dirinya gitu, Mbak, masih berkutat dengan permasalahan yang terjadi di internal KPK. Oke, Pak Fikar, catatan Anda? Ya, saya kira kita pernah punya pengalaman bahwa komisioner KPK itu bisa dinonaktifkan dan pernah kita punya pengalaman caretaker dari ada beberapa orang yang memang punya punya kepribadian yang bagus dan punya rekam jejak yang bagus, bisa menjabat umpamanya untuk sementara. Saya kira ini agak sulit gitu ya, karena menyangkut ketuanya. Ini sama juga dengan seperti yang Pak Yudi katakan tadi. Ini tidak hanya menyangkut orang per orang, tapi ini menyangkut gerakan pemberantasan korupsi. Ya, itu yang dipukul itu sebenarnya. Karena bagaimanapun juga harus kita akui, KPK itu menjadi semacam puncak komando dari pemberantasan korupsi.
ya. Kalau KPK-nya sudah rusak, ketuanya sudah rusak umpamanya, nah itu yang kan bahaya. Artinya ini akan melemahkan pemberantasan korupsi tidak hanya di KPK tapi juga di kelembagaan lain gitu. Padahal kita dulu berharap KPK ini menjadi institusi yang juga bisa mengawasi institusi yang lain. Banyak yang memberantas KPK, ada polisi, ada kejaksaan, ya kan. Tapi kan kita percaya KPK ini bisa punya integritas yang lebih tinggi dari mereka. Tapi ketika kita memenuhi fakta seperti ini, mestinya ya ada tindakan juga dari Presiden. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak Fikar, artinya dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga oleh pimpinan KPK ini, bagaimana urgensinya agar kasus ini bisa sampai ke pengadilan, Pak Fikar? Iya, nomor satu kan menonaktifkan. Nomor dua, Polda kan sudah mulai jalan itu kasusnya. Ya, Polda itu sudah memproses gitu. Hanya saja belum sampai pada yang bersangkutan gitu. Saya kira Kapolri harus kita dukung ya dan memberi semangat pada Kapoldanya untuk terus memproses perkara ini. Jangan berhenti karena dia ketua KPK umpamanya, karena dia penegak hukum juga. Toh juga sama gitu ya. Toh juga sama, dia juga manusia dan bisa tidak mustahil juga berbuat berbuat salah gitu. Apalagi kemudian seperti yang Pak Yudi katakan juga sudah banyak track record yang lain gitu ya. Track record kejadian-kejadian lain yang menggambarkan bahwa ada kecenderungan dia menyalahgunakan kewenangan gitu. Nah, itu saya kira juga bisa di follow up juga gitu. Ya bagi lembaga-lembaga atau teman-teman yang punya alat bukti ya saya kira bisa membantu Polda Metro Jaya untuk kemudian menangani kasus ini supaya memang sampai ke pengadilan. Begitu, Mbak. Oke. Baik, terakhir kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, tadi kita sudah berbicara bagaimana kasus ini berdampak pada reputasi KPK, kepercayaan publik kepada KPK dalam proses penanganan perkaranya, dan berpengaruh pada moral, semangat dari penyidik KPK itu sendiri. Nah ini, agar kasus ini berhenti sampai di sini, tidak kemudian terjadi kasus-kasus lain, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK, ini apa yang harus dilakukan, baik dari internal KPK ataupun penegakan hukum sendiri? Yang jelas kalau ini tidak tuntas misalnya, ini akan jadi presiden buruk gitu ya. Orang akan ngikut gitu kan, orang akan meniru ya, mirroring terhadap kelakuan yang terjadi. Nah kemudian yang kedua, kalau ini ya diusut tuntas sampai ke pengadilan gitu kan, kemudian misalnya divonis bersalah, ini bisa menjadi efek jera ya, sehingga yang lain tidak melakukan. Dan kemudian ini bisa menjadi reformasi lah. Kalau misalnya ketua KPK sudah tidak menjabat lagi, kemudian nanti ada orang baru, kita harapkan orang baru ini akan menjadi penyemangat lah bagi pegawai-pegawai KPK maupun pimpinan KPK yang lain. Karena kalau nggak misalnya terjadi penyegaran di tubuh pimpinan KPK, ya akan seperti ini terus gitu kan. Kita belum tahu nih ke depan nanti ada apa lagi. Karena pimpinan sekarang kan itu panjang 1 tahun gitu ya, dengan istilahnya prestasi yang tidak menonjol gitu kan. Artinya ini yang menarik gitu ya, bahwa kita harap dari internal KPK juga perubahan bisa terjadi ya. Kalau misalnya terjadi pergantian di tubuh pimpinan KPK seperti itu, Mbak. Oke, baik, kita tunggu langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini. Terima kasih Pak Yudi dan juga Pak Fikar telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.